Iya teh surat anu upami ditinggal sekilas mah kemuliaan kaum orang-orang Quraisy. Ya, suku Quraisy. Sahasi suku Quraisy kalau rambut ibu Pak para santri nanti jadi korban untuk ditanya ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh para pengurus atau pembina. Terang ke hiji we. Nana dimaksud ku Quraisy. Yang bisa jawab dapat yang kelas dari kelas surat ayun. Kalau yang bisa jawab dapat langsung paham mereka. Yang bisa jawab dapat real. Tahu nggak apa yang dimaksud Quraisy atau sebutkan satu makna Quraisy? Lumayan ini buat pengetahuan, bukan lumayan lagi, itu sangat berharga. Jadi kalau kita semakin mengenal Quraisy berarti kita mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mulianya. Kenapa anak-anak sekarang, generasi sekarang kurang cinta, kurang mengidolakan, kurang mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya karena pengetahuan tentang Nabi masih kurang. Ya, saya sendiri masih merasa kurang, harus terus menggali tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Abu Bakar radhiyallahu anhu itu menjadi sahabat dekat Nabi, dan Nabi juga menyatakan seandainya aku boleh menjadikan kekasih dari kalangan manusia, maka akan aku jadikan Abu Bakar ini kekasihku. Tapi yang wajib jadi kekasih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah. Makanya dibukannya Khalilullah. Karena Abu Bakar paling tahu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rela mati, rela digebukin, dipukulin, dikeroyok untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saking kenal. Bahkan Abu Bakar ini dalam sebuah riwayat paling tahu nasab Nabi sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Ini tahu. Ya. Kalau kita tahunya sampai mana nasabnya? Muhammad bin Abdullah, Abdul Muttalib bin Hashim bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abdi Manaf bin Qusay bin Qusay bin Kilab bin Kilab bin Murrah bin apa? Mudar bin Murrah bin Murrah. Terus bin Ka'ab bin Ka'ab bin Ghalib Hah? bin Ghalib Ini hebat sih. Saya ini nggak sampai situ apa nih? bin Ghalib bin Fihir bin Nadar bin Bin Fihir, Kinana bin bin Nadar. Husainah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam. Ya. Abdi Baik. Quraisy itu dinisbahkan kepada Banu Nadar. Ya. Di sini saya bacakan dulu. Saya juga miron dulu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib itu bukan nama asli. Ya, bukan nama asli. Abdul Muttalib nama aslinya adalah Syaibah. Kenapa dinamakan Syaibah? Dalam riwayat disebutkan Abdul Muttalib atau Syaibah ini lahir ada rambut putih. Baru lahir ada rambut putihnya. Rambut putih atau uban, meskipun kata perawinya itu bukan uban, cuma rambut yang berwarna putih. Karena uban dalam bahasa Arab itu disebut syaibun. Ya, seperti perkataannya Zakaria yang diabadikan dalam Al-Quran. Bahasanya washta'ala ra'su syaibah. Rambut pun sudah sudah menyala, ishta'ala, seperti uban, ya syaibah. Jadi Abdul Muttalib itu lahir pada rambut putih ya di kepalanya, makanya diberi nama Syaibah. Bin Hashim. Nah, Hashim ini juga bukan nama asli. Nama aslinya adalah Amr. Nama aslinya Amr. Jadi kalau disebutkan nama aslinya Muhammad bin Abdullah bin siapa?
bin Syaibah bin Amr. Ya. Ini ada kisah menarik juga. Maksudnya kenapa Abdul Muthalib ini dipanggil namanya Abdul Muthalib padahal namanya Syaibah. Jadi Hashim ini tinggal di Mekah karena kita membahasnya dari ilaf di Quraisy. Ilaf itu kebiasaan, ya. Waktu pertemuan pertama tentang Quraisy sudah saya sampaikan tentang ilaf. Linya itu adalah sebagai penyebab. Ada 3 penyebab di situ, ada 3 makna maksudnya. Yang pertama maknanya karena kebiasaan orang Quraisy. Yang kedua, dihancurkan ashabul fil agar kebiasaan orang Quraisy terus berjalan. Yang ketiga, karena sudah diberikan nikmat kebiasaan orang Quraisy ini berjalan, maksudnya rela cinta dan soib, falyabudu rabb hadzal bait. Nah, jadi dari zaman dulu sebelum Nabi lahir, rihlatus syita was soib, perjalanan dagang di musim panas dan musim dingin itu sudah dilakukan. Nah, Hashim atau Amr tadi itu rela di musim dingin menuju ke Yaman, ya, Syita, musim dinginnya ke Yaman, singgah ke Madinah. Di Madinah dia menikah, punya anak, siapa namanya? Syaibah. Nah, jadi zaman dulu ya. Jadi udah punya istri di Mekah sehingga nikah, kemudian punya anak, ditinggalin anaknya. Nah, setelah beberapa lama Hashim ini ingin memberikan tahta atau bukan pemerintahan, kayak kekuasaan merawat Ka'bah atau Mekah. Jadi dari zaman dulu kan setelah Nabi Ibrahim itu kan haji sudah ada, sudah disyariatkan. Nah, kisahnya keluarga Hashim memegang peran penting dalam haji tersebut, yaitu as-siqayah war rifadah. Siqayah memberi minum orang-orang yang pergi haji ke situ. Rifadah memberi makan orang-orang yang berangkat haji ke situ. Nah, Hashim ini ingin menyerahkan urusan tersebut kepada Abdul Muthalib. Kemudian karena sudah di Mekah, Hashim memerintahkan saudaranya namanya Al-Muthalib. Jadi Hashim punya saudara 3. Ada Naufal, ada Abdul Syams, dan Al-Muthalib. Ini 4 bersaudara. Hashim, Al-Muthalib, Naufal, dan Abdul Syams. Nah, memerintahkan Al-Muthalib untuk menjemput Syaibah. Dijemputlah Syaibah, ya, dari Madinah menuju ke Mekah. Orang-orang Mekah tidak kenal dengan Syaibah, anaknya Hashim. Tidak kenal. Sehingga ketika masuk ke Mekah, orang-orang menyebutnya Al-Muthalib punya hamba sahaya. Karena tidak kenal. Hamba sahaya atau hamba disebut apa dalam bahasa Arab? Abdun. Dinisbahkan kepada Al-Muthalib, maka jadi Abdul Muthalib. Seperti itu kisahnya. Makanya disebut atau sering kita kenal dengan Abdul Muthalib. Nah, kemudian diserahkanlah urusan siqayah dan rifadah kepada Abdul Muthalib atau Syaibah. Ada kejadian, ini gak apa-apa ya, cerita dulu belum masuk ke ayat-ayatnya, penting. Ketika kekuasaan atau urusan siqayah dan rifadah, kunci Ka'bah pun diberikan kepada Abdul Muthalib atau Syaibah, saudaranya Hashim yang bernama Naufal atau pamannya Syaibah itu iri. Masa ke anaknya bukan ke saudaranya yang mungkin
merasa dekat. Tapi pada dasarnya anak lebih dekat. Diberikan kepada Syaibah, kepada Abdul Muttalib. Tapi Naufal tidak terima, merebutnya secara paksa dari Abdul Muttalib atau Syaibah. Karena Syaibah ini punya darah dari mana? Madinah. Minta bantuan kepada orang Madinah. Jadi dari zaman dulu perebutan kekuasaan tidak ada, ya, bukan hanya zaman sekarang. Minta bantuan ke Al-Madinah dari Bani Adi. Diutus 80 orang datang ke Mekah menghadapi Naufal bin Abdi Manaf. Datang ke Naufal, kalau tidak engkau serahkan kembali kekuasaan kepada siapa? Syaibah, maka pertumpahan darah terjadi. Aku tuh 80 orang, ya, dari Madinah, apalagi yang nyuruh adalah keluarga Bani Hashim sendiri. Akhirnya diserahkan lagi kekuasaan atau sequoia daripadanya kepada Syaibah. Nah, dari 4 bersaudara ini dilakukan yang namanya utusan-utusan untuk melakukan perdagangan, ya, lobby. Jadi dikatakan dibagi 4. Hashim, ayahnya Syaibah, ayahnya Abdul Muttalib, itu tugasnya ke Syam. Di mana Syam ini? Santri. Ini santri kalau nggak tahu Syam bahaya. Kalau nggak tahu Syam, mimpi membebaskan Al-Aqsa. Yang bisa jawab dapat hadiah, dikasih sama pembina. Di mana Syam itu? Atau sebutkan negeri-negeri Syam. Irak, Syria, Jordan atau Yordania, dan apa lagi? Itu termasuk Syam. Dan Syam besar, ya, termasuk Palestina. Syam besar itu Suriah. Makanya tanda-tanda kiamat itu akan terjadinya konflik di Syam besar. Suriah sudah terjadi, ya. Nanti Syam kecilnya Palestina masih sampai sekarang, ya. Itu Syam. Jadi di situ dulu tempat ilahnya atau pedagangnya. Nah, itu pertama diawali oleh Hashim dan saudara-saudaranya. Hashim ke Syam, Abdul Syams ke Habasah. Habasah daerah mana? Ethiopia. Dulu Habasyah maju, makanya ada raja siapa? Siapa waktu itu berhijrah ke Habasyah, ada raja siapa sih? Najasyi. Ya, maju punya kerajaan. Kemudian Al-Muttalib ke Yaman dan Naufal ke Persia. Inilah pentingnya jalur dagang. Ini masuknya ke ekonomi. Makanya tadi saya habis Jumatan ngobrol sama Pak Haji, ya. Ingin tahu gimana sih bisnismen itu? Ya, dan saya sebenarnya harusnya dari dulu belajar bisnis, belajarnya bukan menjalankannya. Ternyata benar. Ya, mungkin juga di sini ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya bisnis dan punya link, punya jalur bisnis, itu pasti enak. Ya, tinggal kirim barang, kirim uang, kirim barang, kirim uang. Sama seperti yang dilakukan oleh Abdi Manaf atau Banu Abdi Manaf ini. Seperti Hisham al-Hashim, kemudian Abdul Syams al-Muttalib dan Naufal. Mereka menjalin jalur dagang ke Syam, kemudian ke Persia, meskipun nanti Persia masuknya ke Syam juga. Karena di situ pusatnya nanti. Kalau ke Yaman juga, nah di Yaman ini perdagangannya adalah tentang barang-barang pokok. Kalau ke mana? Ke Syam itu barang-barang yang sudah diolah, ya, seperti misalnya minyak wangi dan rempah-rempah. Kalau ke mana? Ke Yaman
Yaman, itu biasanya pakaian-pakaian, gandum-gandum dan lain sebagainya. Nah ini yang membentuk jalur dagang ini adalah Hashim, ya, dan saudara-saudaranya. Li'ilal fil Quraisy. Nah, tadi mengisahkan tentang nasabnya. Jadi kalau lihat Quraisynya tadi ada dua pendapat sebenarnya. Ada yang mengatakan di Nadornya, ada yang mengatakan di di Nador atau di Fihr. Jadi kalau di sini disebutkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmu Abdul Muttalib Syaibah Ibnu Hashim wasmu Muhammad Ibnu Abdi Manaf ismuhu Al-Mughirah. Jadi Abdi Manaf namanya Al-Mughirah. Ibn Qusay ismuhu Zaid. Ibn Qusay namanya Zaid. Ibn Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Riwayat yang pertama, Quraisy itu dia ambil dari Fihr, ya. Jadi Fihr ke bawah itu Banu Quraisy, orang-orang Quraisy. Pendapat kedua mengatakan dari Nador. Jadi Banu Nador itu orang-orang Quraisy semua. Nah ini yang menyebabkan atau yang memberi nama julukan orang-orang Quraisy. Nah, kelewat. Quraisy itu ada beberapa makna. Yang pertama itu al-ijtima', ya, berkumpul. Jadi waktu itu terpecah belah, ya, bersuku-suku, dikumpulkanlah oleh Fihr dalam riwayat yang lain atau Nador dalam riwayat yang lain, mengumpulkan suku-suku yang ada di bawahnya disatukan menjadi Banu Quraisy. Atau makna yang lain adalah dalam riwayat Quraisy ini adalah apa ya? Seekor ikan yang ada di laut, yang ikan tersebut termasuk ikan predator. Contohnya ikan hiu. Tapi namanya al-Qurshu. Dimusawwarkan, dikecilkan jadi Quraisy. Ada kisah juga kenapa orang-orang Quraisy ini ditakuti untuk kalau jadi orang Arab kan ada yang namanya Qutbul Tariq. Zaman sekarang disebutnya begal. Namanya kalau di Arab Qutbul Tariq, pemotong jalan. Kalau sekarang begal. Kalau ada kafilah dagang, tidak ada pengamannya, tidak ada pelindungnya, itu pasti akan kena tukang begal ini. Tapi kalau ada kafilah Quraisy yang lewat, misalnya rihlah ke Syam atau rihlah bepergian ke Yaman, itu tidak ada yang berani untuk membegal atau merampok, ya, kafilah Quraisy ini. Kenapa bisa begitu? Yang pertama, riwayat yang pertama mengatakan karena ada kejadian tahun gajah. Kata orang-orang di sekitar Mekah, jangan berani-berani mengganggu orang Quraisy. Ka'bahnya mau dihancurkan, tapi datang burung ababil yang menghancurkan pasukan Abraha yang tidak ada. Sebenarnya tidak ada yang bisa membentuk pasukan Abraha, tapi dihancurkan oleh burung-burung. Nah, katanya dalam riwayat itu tidak ada yang berani mengganggu Quraisy berdagang karena kejadian tersebut. Ini ditakuti. Dari semua kisah tadi, datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Hashim menjadi seorang Nabi dan Rasul, melihat keadaan Bani Hashim khususnya orang-orang Quraisy yang menyembah Allah tapi juga menyembah berhala. Ini baru kita masuk ke ayatnya. Turunlah surah Quraisy, peringatan juga pengagungan dan pemuliaan sebenarnya. Mulia karena Quraisy berada di sekitar Ka'bah. Ini makanya tadi saya sampaikan sangat mulia nih orang-orang yang berada di sekitar pesantren. Karena pesantren tempat menuntut ilmu.
orang-orang yang dititipkan anaknya oleh orang tuanya disuruh untuk menuntut ilmu, ini sama dengan berjihad. Ya, dimuliakan karena berada di Ka'bah atau di sekitar Ka'bah. Tapi mereka menyembah berhala. Makanya li'ila fi Quraisy. Yang pertama maknanya dulu tentang ta'ajub, heran dengan orang-orang Quraisy. Ya, sudah diberi jalur dagang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat yang sangat banyak. Kalau jalur dagangnya bagus kan pasti keuntungannya banyak. Kemudian Allah juga sudah menyelamatkan mereka dari serangannya Raja Abraham. Kemudian Allah sudah memberikan nabi yang paling mulia di situ, tapi masih menyembah berhala. Li'ila fi Quraisy. Takjub, heran, kenapa orang-orang Quraisy masih tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala? Ila fi ri'atasyita'i was-sayf. Ilaf yang maknanya ada yang mengatakan kebiasaan atau karena berkumpulnya orang-orang Quraisy yang tadinya terpecah belah. Tapi di sini ila bihim ri'atasyita'i was-sayf. Karena kebiasaan mereka melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas untuk berdagang. Kenapa masih tidak mau menyembah Allah? Diingatkan dulu dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ingin betul-betul ibadah yang penuh khusyuk dan penuh khudu. Khusyuk dan khudu. Khusyuk itu benar-benar fokus kepada Allah, khudu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan mana nikmat yang dipakai untuk kehidupan sendiri atau nikmat untuk beribadah? Kira-kira banyak mana? Nikmat untuk kehidupan sendiri. Allah hanya minta berapa jam? Sholat paling berapa jam? Berapa menit? Paling lama 10 menit. Kali 5, 50 menit, 1 jam lah sama mikir. Jadi 24 jam itu pun yang wajib saja. Kebanyakan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu dipakai untuk kita sendiri. Nah, kalau kita ingin khusyuk dan khudu, ingat nikmat-nikmat tersebut. Sebagaimana Allah mengingatkan dalam surat ini kepada orang Quraisy. Sudah dikasih nikmat yang banyak, tapi kenapa masih berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya litajub yang pertama. Yang kedua, karena Allah sudah menyelamatkan mereka dari serangan atau gempuran Raja Abraham, falyabudu rabb hadzal bait. Di ujungnya ke sini. Kalian sudah diselamatkan, sudah dikasih nikmat, maka sembahlah rabb hadzal bait. Ini uniknya bahasa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menyebutkan falyabudullah, tapi menyebutnya falyabudu rabb hadzal bait. Dan juga tidak falyabudu rabbal bait, tapi rabb hadzal bait. Ini uniknya bahasa Arab. Makanya kalau belajar bahasa Arab jangan semangat. Kenapa harus pakai robba, kemudian pakai hadza, pakai al-bait? Kenapa tidak langsung faliya'budullah? Selesai. Ya, karena orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, orang-orang musyrik tahu Allah itu siapa. Ayat-ayatnya banyak. In sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Kalau kamu tanyakan wahai Muhammad kepada orang-orang Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah yang menciptakannya. Tapi di ayat ini waliya'budu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhan rumah ini. Kira-kira ada yang tahu dari jawabannya? Kayaknya saya harus tanya para pengurus pesantren. Ini ada hubungannya dengan bahasa. Karena yang namanya idhofah, mudhof wa mudhof ilaih, kalau disandingkan dengan nama Allah itu ada pengagungan.
dan letaknya pun bisa berbeda. Ini pengagungan untuk Allah dan pengagungan orang yang disandarkan kepada Allah atau hal yang disandarkan kepada Allah. Peletakannya bisa menjadi mukjizat. Itulah kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa la'allakum ta'qilun, agar kalian itu menggunakan akalnya. Demi Allah, demi Allah. Ini saking saya bersyukurnya saya ucapkan demi Allah. Tidak pernah saya merasakan takjub kepada Al-Quran kecuali setelah saya belajar bahasa Arab. Dulu waktu masih MTS, SMA, baca Quran yang biasa, kayak baca koran. Tapi setelah belajar bahasa Arab, baca Quran itu kayak sedang mencari harta karun. Selalu bertanya, ini kan maknanya seperti ini. Ada huruf ini, maknanya bisa jadi berbeda dan itu lebih mengagumkan daripada kita membaca terjemahannya. Nah, falyabudu rabb hadzal bait juga seperti itu. Karena waktunya sudah sampai 7:30, saya takut justru nanti pada ngantuk. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebenarnya biar yang lain pada hadir juga, biar tahu betapa indahnya bahasa Arab dan kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Karena bukannya sekedar kata-kata, ini kalamullah, perkataan Allah, semuanya mukjizat. Huruf-hurufnya pun mukjizat, peletakannya pun mukjizat. Jadi yang mau tahu tentang mukjizat bahasa Arab dalam Al-Quran, silakan hadir lagi di pengajian yang berikutnya. Tapi jangan cuma pengajian saya, pengajian yang lain juga diikuti. Biar bertambah ilmu agamanya dan bertambah keimanannya. Kalau keimanan sudah bertambah, saya yakin rasa ingin bertemu dengan Allah akan semakin bertambah. Dan persiapan untuk menghadiahkan perbuatan terbaik kepada Allah pasti akan dilakukan. Itulah pentingnya menuntut ilmu. Ujungnya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya minta untuk dimaafkan dan mudah-mudahan Allah juga mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita yang kecil ataupun yang besar. Astagfirullahaladzim wa lakum. Apabila ada benarnya maka pasti kebenaran tersebut hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita belajar, saya juga masih belajar, maka mintalah kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting kita meminta kepada Allah untuk Allah memampukan kita untuk melaksanakan kebenaran tersebut dan mengistiqomahkan kita untuk senantiasa mengerjakan kebenaran yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan berkumpul kita di sini Allah mengumpulkan kembali kita di surga Firdaus bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.